lewat, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita terus bersatu hati di dalam doa. Lewat doa kita saling menyatu satu dengan yang lain, kita saling berdoakan satu dengan yang lain, supaya bukti kasih Tuhan atas kita, supaya benar-benar kasih itu mengalir kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat dan momen yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau mengalir dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubah hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicaralah Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Cakram tempat ini dan dimanapun video ini diputar, cakram dengan hadirat surgawi. Semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu yang berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Allah mengalir. Kami semua dimerdekakan, kami semua dilepaskan dari semua belenggu-belenggu dan ikatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, dan semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita belajar satu kisah yang luar biasa. Satu pengalaman-pengalaman rohani yang bisa kita petik dari satu cerita, yaitu tentang kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu bicara tentang dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam. Kerajaan selatan itu kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam. Setelah Salomo wafat, di akhir hidupnya Salomo tersandung. Salomo mengalami sandungan dari wanita dan membuat kerajaan terbelah menjadi dua bagian. Kerajaan mulai dibelah menjadi dua bagian. Ini terjadi tahun 930 sebelum Masehi, yaitu dibagi atas kerajaan utara yang dipimpin oleh Yerobeam, yang terdiri atas 10 suku, dan kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda dan sebagian kecil dari suku Benyamin. Orang-orang Yehuda dan sebagian dari suku Benyamin. Sekarang kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 32. 1 Raja-Raja 11 ayat 29. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ayat 31. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Ya, jadi karena kesalahan dari seorang Salomo, dia tersandung dengan perempuan, akhirnya kerajaan dikoyak menjadi dua bagian. Yang satu 10 suku yang dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam, dan yang satu lagi 2 suku, yaitu suku kecil Benyamin dan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Rehabeam ini anak dari keturunan dari Salomo. Dari kerajaan utara dan selatan banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sini. Kerajaan utara
Tadi saya sudah bilang dipimpin oleh Yerobeam, kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, anak Salomo. Kedua raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kedua raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita harus benar-benar memperhatikan cara kepemimpinan dua raja-raja ini. Dua raja ini, bagaimana mereka jatuh agar saudara dan saya tidak terjebak dalam kejatuhan yang serupa dengan Yerobeam dan Rehabeam. Kejahatan Yerobeam, sekarang kita sama-sama belajar, mulai dari kejahatan Yerobeam. 2 Tawarikh 11 ayat 13 sampai 15. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam? Ya, 2 Tawarikh 11 ayat 13 sampai dengan ke-15. 2 Tawarikh 11 ayat 13 sampai 15. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Iya. Kesalahan dari Yerobeam, yang pertama, dia tidak mengizinkan imam Lewi melayani. Imam Lewi yang seharusnya menjadi imam untuk melayani di rumah Tuhan tidak lagi diizinkan. Tidak lagi diizinkan. Kenapa? Karena dia mulai memindahkan. Dia pindahkan pusat penyembahan. Pusat penyembahan yang seharusnya ada di Yerusalem itu dipindah sama dia ke Betel dan Dan. Ke Betel dan Dan. Kemudian dia membuat kuil. Dia membuat kuil. Tapi di dalamnya itu dia bentuk dua anak lembu atau dua berhala di situ, dua anak lembu. Itu kesalahan fatal dari Yerobeam. Padahal dia itu dipilih Tuhan. Dia itu orang dipilih Tuhan. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 38. Dia jelas orang yang dipilih Tuhan. Tapi kenapa dia membelot dari Tuhan? Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 38. 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 38. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Luar biasa kan? Dia orang yang dipilih Tuhan. Sekali lagi saudara perhatikan, dia orang yang dipilih Tuhan. Tapi kenapa dia bisa membelot dari Tuhan? Bahkan Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar. Keluarganya akan dipelihara Tuhan. Semuanya akan jadi baik. Kenapa dia membelot dari Tuhan? Saudara perhatikan sekali lagi. Saya jelasin sekali lagi. Israel punya tempat penyembahan yang namanya Yerusalem. Kiblatnya itu Yerusalem sebagai pusat penyembahan. Dan itu ada di wilayah selatan. Itu ada di wilayah selatan. Atau ada di kerajaan selatan yang dipimpin oleh orang-orang Yehuda, yang dipimpin oleh Rehabeam dan orang-orang Yehuda. Yerobeam ketakutan, dia mulai pakai otak, dia mulai ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia pikir kalau sampai penyembahannya ada di wilayah selatan, kalau sampai penyembahannya ada di selatan, berarti orang-orang utara harus datang ke selatan. Dan itu bisa menggoncangkan kerajaannya. Bisa ngerti? Saya harap saudara bisa ngerti.
Itu bisa goncangin kerajaannya. Dia mulai pakai pikirannya, dia nggak pakai lagi apa yang Tuhan janjikan. Dia nggak pegang apa yang Tuhan janjikan, tapi dia pakai otaknya. Oleh sebab itu dia buat reformasi religi. Dia buat reformasi religi supaya Israel tidak lagi pergi ke Yerusalem. Israel tidak boleh pergi ke Yerusalem. Oleh sebab itu penyembahan dipindah sama dia. Penyembahannya dipindah, yaitu Betel yang pertama, Betel. Betel itu wilayah paling selatan dari kerajaan utara. Wilayah paling selatan dari kerajaan utara. Dan yang kedua, Dan, wilayah Dan. Dan itu paling utara dari kerajaan utara. Jadi Betel paling selatan dari kerajaan utara, dan paling utara dari kerajaan utara. Dipindah jauh penyembahan itu, dan dia bangun 2 anak lembu emas. Satu ditaruh di Betel, satu ditaruh di Dan. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel tidak pergi ke Yerusalem. Yang seharusnya penyembahan itu ada di Yerusalem. Nah, karena dia takut, akhirnya dia bawa putar Allah, dia bikin reformasi religi, dia bikin penyembahan di situ, dan itu sangat melukai hati Tuhan. Orang Lewi tidak diangkat lagi jadi imam. Orang Lewi nggak mau melayani di situ. Kenapa? Orang Lewi tidak mau melayani di situ karena dia tahu ini penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala. Oleh sebab itu orang Lewi membelot. Akhirnya orang Lewi pindah ke kerajaan selatan. Dia pindah ikut Rehabeam. Nah, di sini kehancuran fatal dari Yerobeam. Hal ini buat banyak orang berpaling dari Allah. Yerobeam telah banyak membuat banyak orang berpaling dari Allah, lari ke berhala. Awalnya adalah hal politis. Sekali lagi saya bilang, awalnya adalah hal politis supaya kerajaannya kokoh. Tapi akhirnya fatal karena melukai hati Tuhan. Apa sih pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari hal ini? 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai dengan 31. 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 31. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Dan hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ayat 31. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Luar biasa. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Saudara perhatikan, saya sudah jelaskan di awal. Tuhan yang menetapkan Yerobeam sebagai raja. Tuhan berjanji kerajaannya akan kokoh. Tapi dengan syarat, dia harus mendengar firman Tuhan. Dia harus melakukannya seperti Daud. Tapi apa yang dilakukannya? Karena pola pikirnya, karena intimidasinya, akhirnya dia bilang, udahlah daripada mereka nanti kabur dari aku, dari Yerobeam, daripada mereka kabur, lari ke kerajaan lain, lebih baik aku bangun penyembahan di sini.
Dan tapi luar biasanya, dia bukan bangun suatu penyembahan yang benar, dia bangun lembu emas. Hal pertama yang saudara bisa lihat, pelajaran penting di sini, iblis mengintimidasi, membuat orang takut, khawatir. Ketakutan khawatir itu buat orang mengandalkan kekuatan sendiri. Saya ulang sekali lagi. Hal pertama yang kita bisa petik, iblis mengintimidasi, membuat orang takut dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran itu membuat orang mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, hikmat sendiri. Semua ini melahirkan suatu perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Ketika seseorang mulai ngandalin diri sendiri, mulai ketakutan, kekhawatiran, apa yang bisa nolong dia, apa yang bisa bantu dia, saudara perhatikan, akhirnya melahirkan suatu perbuatan jahat. Dan ini sangat melukai hati Tuhan. 1 Korintus 1 ayat ke-25. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman kita nggak bergantung pada kekuatan kita atau kekuatan manusia, tapi kita mulai menggantungkan iman kita pada kekuatan Allah. Ketika kita mulai ketakutan, kita mulai cari jalan keluar buat setiap masalah kita. Ini permasalahan yang dihadapi orang Kristen hari ini. Dia bilang dia percaya Tuhan, tapi ketakutan jalan terus, kekhawatiran jalan terus. Dia tidak menetapkan hati untuk percaya sama Tuhan. Dia hanya menetapkan hati, gimana caranya saya dapat jalan keluar buat masalah saya. Ini bahaya luar biasa. Saudara perhatikan, Yerobeam itu dipilih oleh Allah. Kalau dia dipilih Allah, pasti Allah memelihara dia, bahkan sampai jabatannya dipelihara. Tapi dia nggak percaya dengan pemilihan Allah. Dia mulai percaya dengan otaknya, dan ini menyakitkan hati Allah. Pelajaran pertama yang kita bisa petik di sini, intimidasi iblis membuat seseorang khawatir, takut, dan kekhawatiran, ketakutan mulai membuat orang mengandalkan kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri, dan ini sangat melukai hati Allah. Dan ini perbuatan yang jahat. Saudara perhatiin, lihat. Berapa banyak dari kita sering mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Begitu kita lagi bermasalah, ada tagihan yang masuk, kita nggak datang ke Tuhan, kita mulai pola pikir, kita mulai jalan, otak kita mulai muter. Akhirnya kita gali pinjaman yang lain. Begitu kita gali pinjaman yang lain, kita terperosok dalam pinjaman itu. Akhirnya kita masuk dalam pinjaman. Akhirnya kita makin dalam masuk ke sana. Kenapa awalnya? Awalnya sangat gampang, karena kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan otak kita mengandalkan kekuatan kita, dan itu melukai hati Allah. Hari ini kita lihat banyak orang beriman bergantung pada hikmatnya sendiri, tidak pada hikmat Allah. Harusnya kalau saudara dan saya mengaku orang beriman, kita menggantungkan hikmat kita pada Allah yang tidak terlihat. Kita bukan menggantungkan pada pola pikir kita, pada pola pikir manusia atau kekuatan manusia yang penuh dengan polusi, penuh dengan kejahatan. Yakobus 3 ayat 14-16. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saya simpulkan gini, mulai masuk satu kejahatan akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Satu kejahatan yang kita masukkan akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain, dan tanpa kita sadar
kita jadi manusia yang sangat jahat. Ini bahaya benar, racun di dalam kehidupan orang-orang beriman. Kalau kita mulai mengandalkan pikiran kita, kita mulai mengandalkan kekuatan kita, apa jadinya kita di hari ke depan? Kalau saudara bilang, saya mengandalkan Tuhan, andalin Tuhan benar-benar. Jangan menggantungkan hidupmu pada apa yang kamu bisa pegang, kamu bisa lihat. Tapi gantungkan hidupmu pada apa yang kamu tidak bisa lihat, tapi kamu percaya. Saudara simak baik-baik, catat baik-baik. Intimidasi buat janji Tuhan tidak berarti. Intimidasi akan membuat janji Tuhan itu tidak berarti. Dan masalah kecil akan jadi besar karena intimidasi. Berapa banyak orang lebih percaya dengan gonggongan iblis, dengan naungan iblis. Ketika iblis membuka mulutnya, suaranya besar. Tapi tahu nggak saudara, begitu dia buka mulut suaranya besar, tapi tahu nggak, yang bersama saudara adalah Allah yang jauh lebih besar. Berapa banyak orang lebih ketakutan dengan apa yang dia lihat? Berapa banyak orang lebih ketakutan dengan apa yang dia bisa dengar? Tapi orang nggak pernah takut dengan apa yang menyertai dia saat ini. Kita ambil simak dari pelajaran Yerobeam ini. Ketika iblis mulai masukin otak kita dengan sesuatu kotoran, dengan suatu ketakutan, kekhawatiran. Pertanyaan saya sama saudara, apakah doa yang jalan? Ataukah pikiranmu yang jalan? Kalau doa yang jalan, iman yang bekerja, ini akan dipakai Tuhan menjadi hikmat. Tapi ketika yang masuk di sini, pikiran saudara masuk, saudara mulai pakai pola pikir saudara, pakai kekuatan saudara, ini bahaya luar biasa di dalam kekristenan. Ini bisa mematikan rohani saudara. Bahaya, hati-hati. Pelajaran yang kedua dari Yerobeam, dia tidak tunduk kepada Allah. Yerobeam tidak tunduk kepada Allah, tidak takut Allah. Yang dia pentingkan hanya dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulang, Yerobeam tidak tunduk kepada Allah, tidak takut Allah. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri, bukan Allah. Oleh sebab itu Allah sangat murka dengannya. Kenapa? Karena dia selalu mementingkan kedudukannya, posisinya, kenyamanannya, nyawanya. Itu yang dia pentingkan. Tapi dia nggak pernah mementingkan Allahnya. Bagaimana perasaan Allahnya yang telah mengimili dia? Bagaimana perasaan Allahnya yang telah mengangkat dia? Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya, karena dia nggak kenal kebenaran Allah, dia nggak takluk pada hukum Allah, dia nggak takut pada Allah. Ini bahaya, saudara. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah saudara benar-benar sudah dipilih Allah? Sudah dipilih Allah? Kalau saudara sudah dipilih Allah, pertanyaan saya yang kedua, apakah saudara sudah takluk pada Allah? Sudah tunduk pada kepentingan Allah, atau saudara masih tunduk pada kepentingan sendiri? Apa kita tunduk pada kepentingan diri kita sendiri? Apa kita mengutamakan Allah, ataukah kita mengutamakan diri kita sendiri? Orang seperti ini menyembah berhala, yaitu yang disembah adalah kesenangannya, kepentingannya, dirinya sendiri, dan itu bahaya, racun di dalam iman saudara. Kita semua udah dipilih Allah nih. Kita semua harusnya tunduk kepada Allah. Kita semua sudah dipilih Allah. Jangan sampai kita nggak pernah tunduk kepada Allah. Kita tunduk pada rasa takut kita. Kita tunduk pada kepentingan-kepentingan kita. Kita tunduk pada kesenangan kita. Kita nggak pernah tunduk pada Allah.
Simak baik-baik saudara. Ketika kepentingan kita begitu mendesak, maka kepentingan Allah pun yang kita kesampingkan. Simak baik-baik. Ketika kepentingan kita begitu mendesak, kepentingan Allah yang kita kesampingkan. Coba sama-sama kita lihat di Lukas 14 ayat 16 sampai dengan 20. Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan oleh karena itu aku tidak dapat datang. Ya, jadi ada ikatan-ikatan yang membuat seseorang menolak Tuhan, yaitu kepentingan dirinya sendiri. Yang pertama di situ dibilang aku punya ladang, artinya aku banyak harta loh. Sulit aku untuk menjawab panggilan Tuhan. Kenapa? Karena aku begitu terikat dengan harta kepemilikanku. Yang kedua, aku punya lembu, aku baru beli lembu. Artinya, sorry ya Tuhan, aku banyak kerjaan, aku terlalu sibuk untuk ngurusin perkara-perkara rohani. Aku terlalu sibuk untuk melayani. Aku terlalu sibuk untuk berdoa. Sorry ya Tuhan, aku banyak pekerjaan. Ketika pekerjaan kita utamakan, Tuhan kita kesampingkan. Ketika urusan-urusan pribadi kita utamakan, Tuhan kita kesampingkan. Ketika kesenangan-kesenangan kita utamakan, Tuhan kita kesampingkan. Apakah itu bukan suatu bahaya? Saya ngomong begini supaya kita semua sadar. Ternyata banyak bahaya di dalam tingkah laku kita hari-hari. Banyak sekali bahaya-bahaya yang kita ambil dalam keputusan kita hari-hari. Amin gak? Kita bilang kita gak kayak Yerobeam, kita gak seperti Yerobeam. Tidak. Secara tidak langsung kita mirip dengan Yerobeam. Masih banyak kejahatan-kejahatan di dalam kita yang kita masih lakukan. Kalau saudara dengar khotbah ini, kita bertobat sama-sama. Kita sama-sama berubah. Dahulukan Allah di atas segala-galanya. Jadikan dia raja di atas segala raja. Kita ngomong selalu Tuhan itu raja di atas segala raja. Apakah Tuhan sudah menjadi raja atas hidup kita? Jangan pernah bilang Tuhan itu raja atas segala raja kalau kita nggak pernah jadikan dia raja dalam hidup kita. Kita semua harus berubah. Kita semua harus berubah mulai hari ini. Satu, jangan kemakan intimidasi iblis. Jangan andelin pikiran kita. Jangan andelin kekuatan kita. Kedua, dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus jadi nomor 1 dalam hidup kita. Tuhan nggak boleh dikesampingkan. Tuhan nggak boleh dinomor 2-kan. Tuhan harus dinomor 1-kan. Pola pikir Yerobeam, saudara simak. Pola pikir Yerobeam melemahkan kerajaannya sendiri. Kenapa? Saudara bisa perhatiin, orang-orang beriman, orang-orang yang rohani, pergi semua dari dia ke Rehabeam. Kenapa? Karena diikut Yerobeam menyembah berhala. Jadi orang yang rohani tidak mau ikut Yerobeam. Dia mendingan ikut Rehabeam. Dia daripada saya menyembah berhala, lebih baik saya ikuti Rehabeam. Kalau saudara dengar gini, saudara bilang, wah berarti Rehabeam baik dong. Nanti saudara lihat, apa kelemahan dari Rehabeam. Sampai Tuhan bilang, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kelihatannya semuanya baik, tapi Tuhan bilang, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Sekali lagi, keputusan Yerobeam melemahkan kerajaannya. Orang-orang rohani pergi dari dia, membuat kerajaannya menjadi goyang. 2 Tawari 11 ayat 16 sampai 17. 2 Tawarik 11 ayat 16 sampai 17. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara lihat ya, kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Kenapa? Karena kejahatannya sudah begitu parah. Waktu Abraham berdoa, Abraham bilang apa? Tuhan, aku minta 10. Kalau ada 10 orang benar gimana? Oke, ya aku nggak hancurkan. Tapi Sodom dan Gomora tetap dihancurkan. Kenapa? Karena kejahatannya sudah begitu rupa. Tapi Lot dan keluarga diamankan. Saudara simak, kenapa? Ketika ada orang benar, terproteksi. Ketika orang benar dianiaya, pergi, proteksi hilang. Saya bilang ya, jika dosa tidak diperangi, maka dosa akan menguasai. Jika dosa sudah menguasai, maka dosa membinasai. Oleh sebab itu, kerajaan utara lebih dulu hancur 136 tahun lebih dulu hancur sebelum kerajaan selatan. Yerobeam tidak bertobat, walau ditegur. Dia ditegur dengan keras, tapi dia tetap tidak bertobat. Nanti saudara baca sendiri 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 15, ini panjang sekali ayatnya. Dia ditegur, tapi dia tetap mengeraskan hati, dia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena dia sudah menikmati keputusannya yang dia rasa itu benar. Kita sering begitu, kita sudah menikmati apa keputusan kita dan kita rasa itu benar. Akhirnya kita sulit untuk ditegur. Kita sangat sulit untuk ditegur. 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34. 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakannya itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Bisa bayangin nggak? Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dijanjikan Tuhan masa depan yang baik, orang yang dijanjikan Tuhan kerajaan yang kuat dan kokoh, akhirnya dibuang. Kenapa? Karena dia pakai otaknya. Dia takut, dia khawatir. Dia nggak mau bertobat, dia kerasin hatinya begitu rupa. Dia nggak tunduk pada kehendak Allah, dia tunduk pada kenyamanannya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari Yerobeam, pelayanan itu bukan kesukaan kita. Pelayanan bukanlah kesukaan kita, bukan berdasar pola pikir kita. Pelayanan itu kesukaan Allah dan berdasarkan kehendak Allah. Pelayanan bukan kesukaan saudara, bukan kesukaan saya. Tapi pelayanan itu kesukaan Allah yang harus kita satukan dan jadi kesukaan kita. Amin. Simak, catat baik-baik saya bilangnya. Jangan cari kenyamanan dalam satu pelayanan. Jangan pernah cari kenyamanan dalam satu pelayanan. Tapi jadikan pelayanan itu sebagai sesuatu yang nyaman.
Kenapa? Karena ada Yesus yang kita layani di situ, jadi nyaman. Kalau saudara nyari pelayanan di mana saya bisa nyaman, di mana saya bisa nyaman, saya berjanji yamin saudara nggak pernah bisa nyaman. Tapi jadikan pelayanan itu nyaman. Kenapa? Karena yang saudara layani bukan hamba Tuhan. Saudara melayani Yesus. Semua jadi nyaman. Kalau saudara berubah pola pikirnya, saudara tidak pernah akan masuk di dalam satu pelayanan yang salah. Saudara akan bisa bersyukur dalam segala hal, walaupun pelayanan itu menyakitkan saudara, walaupun banyak benturan-benturan di dalam pelayanan. Tapi percayalah, di dalam pelayanan itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat. Amin. Integritas kita dalam ikut Tuhan diuji bukan pada saat kita tidak punya, melainkan pada saat kita punya. Pada saat kita punya segala-galanya itu, integritas kita dalam ikut Tuhan itu benar-benar teruji. Apakah saudara benar-benar menikmati apa yang saudara punya, ataukah saudara benar-benar menikmati Tuhan? Ketika tidak punya, banyak orang berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan. Banyak orang berdoa begitu, Tuhan aku pingin Tuhan punya banyak duit biar aku jadi saluran berkat. Begitu diberkati, yang diberi cuma 10%, 90% dihabisin. Bukan begitu caranya. Banyak orang bilang, Tuhan, jika aku diberkati, aku mau fokus padamu Tuhan. Saya cuma bilang, bohong. Begitu diberkati, fokusnya sama Tuhan paling seminggu. Sisanya fokus sama jalan-jalan, ke luar negeri, ke mall, beli barang mewah, beli semua yang baik-baik. Fokus sama Tuhan cuma sebentar. Sisanya fokus sama diri sendiri. Itu kejahatan. Saya bilang ya, integritas kita diuji pada saat kita punya loh. Apakah kita menikmati apa yang kita punya itu, atau kita tetap menikmati Tuhan? Sekarang kita masuk kejahatan Rehabeam. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 31, agak panjang. 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 17 tahun dia memerintah. Terus Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya adalah Naamah, seorang perempuan Ammon. Terus Ayat 22. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Ayat 23. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 24. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Ayat 25. Tetapi pada waktu kelima zaman Raja Rehabeam, masuklah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ayat 26. Ia merampas barang-barang perbendarahan rumah Tuhan dan barang-barang perbendarahan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Ayat 27. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin tentara
yang menjaga pintu istana raja. Ayat 28. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga panah bentara. Ayat 29. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ayat 30, dan terus-menerus perang ada di antara Rehabeam dan Yerobeam. Ayat 31. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya adalah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kalau saudara lihat, kalau saudara dengar di sini, semua soal kejahatan, sampai ada pelacuran, bakti, segala macam. Tapi lihat ya, 2 Tawarikh 11 ayat 16 sampai 17. 2 Tawarikh 11 ayat 16 sampai 17. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 3 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Rehabeam lurus jalannya. Dia ikutin jejak Daud ayah, leluhurnya. Dia ikutin jejaknya, dan Tuhan salut. Di situ terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Karena orang-orang utara yang rohani hijrah ke selatan. Tapi sayang, hanya berlangsung 3 tahun. Selebihnya ambruk semuanya. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 2. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 2. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ya, ini ada musuh-musuh, maaf, saya bilang tanda kutip, yang dipakai Tuhan untuk menegur Rehabeam. Tuhan menyayangi Rehabeam. Tuhan mau kerajaan ini kokoh. Tuhan izinkan musuh-musuh ini bangkit melawan dia. Tapi pertanyaan saya sama saudara, yang bangkit kan orang Mesir. Mesir waktu zaman papanya Rehabeam, waktu zaman ayahnya Rehabeam, Salomo. Mesir hubungannya baik gak dengan Israel? Mesir hubungan sangat baik. Salomo membangun hubungan dengan Mesir, dengan Ethiopia, dengan semua bangsa. Tapi lihat ya, begitu Rehabeam meninggalkan Tuhan, kok bisa ya yang dibangun hubungan begitu baik dari orang tuanya Rehabeam bisa akhirnya menyerang Rehabeam sendiri? Kenapa? Kalau bukan Tuhan mengizinkan, siapa lagi? Kenapa? Karena Tuhan mau Rehabeam kembali ke jalan Tuhan. Hal pertama, kejahatan pertama yang dibikin Rehabeam adalah orang yang memulai dalam roh tapi mengakhiri hidupnya di dalam daging. Dia mengawali hidupnya dalam roh. Dia mulai bersekutu sama Tuhan, dia mulai bangun tempat-tempat ibadah. Tapi sayangnya diakhiri dengan daging ketika semuanya sudah nyaman. Berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen melakukan hal ini? Kita mengawalinya dalam roh. Begitu menggebu-gebu begitu kita ketemu Tuhan. Begitu pertama kali kita percaya Tuhan, kita menggebu-gebu. Lama-lama suam. Ini bahaya. Maaf saya bilangnya,
kesuaman terkadang tidak terasa. Kesuaman benar-benar kadang-kadang itu nggak terasa. Tapi dampaknya masalah. Dampaknya cuma satu, masalah. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita sudah mulai dalam roh nih. Kita sudah mulai dalam roh. Jangan sampai kita akhiri dengan daging. Saya kaget tuh waktu kita lagi berdoa berdua hari Minggu yang lalu, berdua sama istri saya. Kemudian Tuhan bilang ini, saya melihat Tuhan buka langit, dan saya melihat itu begitu gaduhnya surga. Surga ramai luar biasa. Kenapa? Karena semua sibuk nyiapin perjamuan, nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin itu. Untuk nyambut siapa? Untuk nyambut saudara, nyambut saya. Nyambut orang-orang percaya. Tapi begitu Tuhan kasih saya lihat ke bawah, saya lihat orang-orang percaya malah tidur-tiduran, santai-santaian. Tuhan bilang ini, begitu gaduhnya surga mempersiapkan kembalinya anak-anak Tuhan, tapi begitu santainya anak-anak Tuhan yang mau dibawa Tuhan ke sana. Bukannya ini satu masalah? Dulu kita menggebu-gebu dalam Tuhan. Wih, dulu kita luar biasa loh. Tiap detik aktif berdoa. Kelamaan di dalam rumah. Mulai mundur 3:10. Mulai mundur lagi 3:4. Lama-lama hilang loh. Kalau didiemin lama-lama hilang. Ini bahaya. Kebiasaan kita yang baik itu gampang sekali tergeser. Tapi kebiasaan buruk gampang sekali masuk. Mau nggak kita gantiin kebiasaan baik kita dengan kebiasaan buruk? Waduh, jangan dong. Ini mulai bergeser. Dulu doa kita menggebu-gebu dan berapi-api. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar rumah lagi. Supaya kita nggak kekurung lagi kayak burung. Supaya kita bisa aktif lagi, bisa beraktivitas lagi. Kita pengen beraktivitas lagi. Kita doa menggebu-gebu, tapi lama-lama begitu kita dikurung, tambah lama semua jadi suam. Doanya mulai suam. Saya bilang sama saudara, jangan pernah suam. Karena tujuan dari doa ini adalah mempersiapkan saudara untuk masuk dalam fase berikutnya yang jauh lebih berat dari sekarang. Saya nggak nakutin, tapi dunia bukan menjadi lebih baik kok, kata Tuhan. Hati-hati ya, jangan meninggalkan kasih mula-mula. Kalau pernah saudara mengalami api-api itu, berapi-api itu, teruslah berapi-api. Bahkan kalau boleh, api itu terus bertambah. Biar tambah hari tambah panas. Saat seorang tinggalin hukum Allah, maaf saya bilang, Allah izinkan sesuatu cambuk untuk sadarkan kita. Suatu cambuk untuk menyadarkan kita. Bukan Tuhan jahat. Tuhan gak jahat. Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Itu aja tujuannya. 2 Tawarikh 12 ayat 3-5. 2 Tawarikh 12 ayat 3. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ayat 4. Ia merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan,
kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa. Ya, Rehabeam membangun benteng luar biasa. Dia bangun pertahanan pertama kali dia masuk jadi raja, dia langsung bikin pertahanan-pertahanan. Dia bikin benteng-benteng, dia juga perkuat rohaninya, itu luar biasa. Begitu rohaninya terbangun kuat, bentengnya pun kuat. Begitu rohaninya ambruk, bentengnya pun ambruk. Saudara sadar nggak? Begitu rohani saudara kuat, begitu rohani saudara kuat, benteng saudara pun kuat, saudara dilindungi kuat. Tapi begitu rohani saudara ambruk, benteng saudara pun ambruk. Jadi kekuatan benteng saudara itu bergantung pada tingkat kerohanian saudara. Semakin saudara rohani, semakin kuat bentengmu, semakin roh jahat tidak bisa serang kamu. 2 Tawari 11 ayat 11 dan 12. 2 Tawari 11 ayat 11 dan 12. 2 Tawarik 11 ayat 11 sampai 12. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Ayat 12. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Amat kokoh. Terus? Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Wih, hebat. Dia bangun sedemikian rupa, tapi ketika Tuhan minggat, roh jahat bisa masuk. Keputusan di tangan saudara. Apakah saudara mengizinkan benteng saudara dirobohkan oleh kesenangan saudara sendiri? Ataukah saudara membangun benteng saudara sendiri dengan cara membangun kerohanian saudara? Keputusan di tangan saudara. Jangan sampai saudara sudah mulai dalam roh, saudara akhiri dengan daging. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Catat, simak baik-baik. Disiplin itu adalah bukti kasih Allah. Disiplin bagus bagi kesehatan spiritual. Disiplin itu bagus bagi kesehatan spiritual kita. Kalau kita tidak didisiplin, waduh, spiritual kita tidak sehat. Kenapa? Karena kita mengalami kasih Allah lewat teguran-teguran Allah. Rehabeam bertobat. 2 Tawarikh 12 ayat 6 sampai 8. Rehabeam bertobat. 2 Tawarik 12 ayat 6 sampai 8. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ayat 7. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya. Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisa. Ayat 8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Iya. Gimana kalau ini perkataan ini turun atas kita? Supaya saudara dan saya sadar bagaimana menjadi hamba Tuhan dan bagaimana menjadi hamba dosa. Supaya kita sadar, supaya kita bagaimana caranya kita menjadi hamba Tuhan. Itu kita dipelihara Tuhan, atau kita menjadi hamba dosa, hamba dunia. Kita bisa membedakan nantinya, yaitu dengan disiplin itu kita bisa membedakannya. Enak mana? Ikuti Tuhan atau ikut dunia? Tapi pertobatan Rehabeam membuat kebenarannya terenggut. Kebenaran Rehabeam terenggut. Ayat 9. 2 Tawarik 12 ayat 9. 2 Tawarik 12 ayat 9. Maka majulah Sisak, raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendarahan rumah Tuhan dan barang-barang perbendarahan
rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Iya. Rehabeam bertobat gak? Bertobat lagi. 2 Tawarikh 12 ayat 12. Dia bertobat. Tapi kenapa di ujungnya Tuhan bilang dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Terus ayat 12. Ayat 12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Masih ada hal-hal yang baik. Tuhan nggak singkirin begitu aja. Kenapa masih ada yang baik? Jangan sampai yang baik walaupun kecil itu hilang dari kita. Kalau yang baik kecil walaupun kecil itu hilang dari kita, itu bahaya. Hati-hati saudara, hati-hati. Dalam hidup kekristenan kita harus ekstra hati-hati. Kejahatan Rehabeam yang kedua, yang pertama tadi, dia mengawali dalam roh dan diakhiri dengan daging. Yang kedua, kebenarannya diganti dengan kepalsuan. Ayat 10, 2 Tawarikh 12 ayat 10. 2 Tawarikh 12 ayat 10. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin tentara yang menjaga pintu istana raja. Iya, dia gantikan semuanya, barang-barang emas yang murni itu dia gantikan dengan tembaga. Ini bahaya. Semua yang benar digantikan dengan semua yang tidak benar. Semua yang murni dari Tuhan digantikan dengan yang tidak murni. Ini bicara tentang pengajaran. Pengajaran yang murni harus bicara tentang dua sisi. Dua sisinya apa? Kasih Allah dan juga ketegasan dan keadilan Allah. Kalau saudara belajar tentang kasih Allah, terus kasih Allah, saudara melupakan keadilan dan ketegasannya. Akhirnya, kita nggak belajar yang benar, kita belajar dari satu sisi aja. Semua kebenaran-kebenaran, semua yang murni digantikan dengan kepalsuan. Ini kejahatan Rehabeam yang kedua. Nah, sekarang kejahatan Rehabeam yang ketiga. 2 Tawarikh 12 ayat 14. 2 Tawarikh 12 ayat Tunggu dulu. Saudara kalau baca ini saudara kaget. Ya, ayat 14. 2 Tawarikh 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Dia membuat yang jahat. Kenapa dibilang itu perbuatannya jahat? Karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Kalau saudara tidak tekun mencari Tuhan, saudara melakukan kejahatan. Hari ini saudara tekun, besok saudara pikun. Nggak bisa. Saudara hari ini tekun, besok tekun, besoknya tekun, besoknya tekun. Orang yang tekun cari Tuhan, tidak tekun cari Tuhan, dia itu melakukan kejahatan. Saya tanya sama saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan kejahatan? Kenapa Pak? Karena kita tidak tekun cari Tuhan. Tekun, bahasa Ibrani, pakai kata daras, yang artinya memperlengkapi atau ketetapan hati. Sekali lagi, tekun, pakai kata daras, yang artinya memperlengkapi atau ketetapan hati. Jadi, firman Tuhan ini bilang, kita harus memperlengkapi diri untuk cari Tuhan. Kita harus memperlengkapi diri untuk cari Allah. Dan kita harus punya ketetapan hati untuk mencari Allah. Kalau saudara tidak punya ketetapan hati dan tidak melengkapi diri untuk mencari Allah, saudara melakukan kejahatan. Apa bedanya kita dengan Rehabeam? 1 Korintus 9 ayat 27. 1
1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi latihan itu berlangsung kontinu dan perlu ketetapan hati. Kalau saudara nggak punya ketetapan hati, saya pengen jadi atlet renang, saya pengen jadi atlet renang misalnya. Tapi saudara nggak punya ketetapan hati untuk jadi atlet renang, saudara nggak bakal jadi atlet renang, percaya. Kenapa? Karena saudara tidak bulat tekad untuk jadi atlet renang. Saudara bilang, saya pengen jadi pemain sepak bola seperti Ronaldo, tapi saudara nggak berlatih, saudara nggak punya ketetapan hati, saudara nggak pernah jadi Ronaldo. Saudara nggak pernah jadi pemain sepak bola yang unggul. Begitupun dengan cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, saudara nggak punya ketetapan hati, saudara jahat. Cari Allah itu goal seumur hidup kita. Dan berhenti ketika kita berjumpa muka dengan Allah. Mencari Allah itu goal kita seumur hidup. Dan itu akan stop ketika saudara berjumpa muka dengan Allah. Dan saudara bilang, saya sudah ketemu apa yang saya cari selama ini. Kalau saudara belum jumpa muka dengan Allah, saudara belum sampai goalnya. Dan jangan berhenti berlari, jangan berhenti berlatih. Kalau saudara mau hidup kekal, ya tekun dong cari Tuhan. Seperti Daud, kerajaannya bisa jadi kokoh. Kenapa? Karena dia tekun cari Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayatnya ke-7. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Iya. Kalau saudara tekun cari Tuhan, terus cari Tuhan, saudara pasti dilindungi Tuhan dan saudara pasti dikokohkan Tuhan. Kalau saudara nggak tekun, saudara nggak dilindungi Tuhan, dan saudara tidak pernah akan jadi kokoh selama-lamanya. Saya yakin saudara bilang, waduh saya pengen perlindungan dari Tuhan, saya pengen hidup saya kokoh di hadapan, di selama saya di bumi saya pengen kokoh, berdiri teguh. Di tengah badai seperti apapun saya tetap berdiri teguh. Bagaimana bisa begitu kalau saudara nggak tekun cari Tuhan? Hati Rehabeam diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau enak dia lupa Tuhan. Kalau lagi nggak enak baru dia cari Tuhan. Ini penyakit di dalam kerohanian. Banyak orang seperti ini. Begitu nggak enak baru cari Tuhan. Begitu enak cari kawan. Saya bilang sama saudara, jangan jadikan Tuhan itu seperti pil pahit yang saudara butuhkan ketika saudara sakit. Amin. Jadikan Tuhan seperti udara yang saudara butuhkan setiap saat. Kalau nggak ada udara, saudara mati. Jadikan Tuhan itu seperti udara yang kita hirup, kita butuh Tuhan. Jangan sampai saudara nggak ada udara, saudara sakit, baru saudara butuh pil supaya saudara bisa hirup udara lagi. Jangan jadi seperti Rehabeam, jangan jadi seperti Yerobeam. Belajarlah dari sini, belajarlah dari sini. Halau semua intimidasi kuasa kegelapan. Tunduklah pada Allah. Pelayanan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita jangan tinggalin kasih
mula-mula. Terus bergebu-gebu di dalam Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan dengan benar supaya saudara tidak mengganti kebenaran dengan kepalsuan. Dan yang terakhir, saudara harus tekun mencari Tuhan seumur hidup saudara. Kalau saudara melakukan ini, saya percaya kita semua akan berjumpa di awan-awan bersama dengan Tuhan. Ini kerinduan kita semua. Jangan pernah berhenti sebelum muka sama muka ketemu sama Tuhan. Kalau saudara berhenti di tengah jalan, tetap saudara gak bakal berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Tekun. Karena ketekunan itu akan berbuahkan manis. Kalau saudara gak tekun, saudara melakukan kejahatan. Bertobatlah kita semua. Berbaliklah kita ke jalan yang benar. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada hamba-Mu, supaya hamba juga berbicara kepada semua yang mendengar khotbah ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, ubahkan hamba-Mu dan ubahkan siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan, kami mau bertobat. Kami tidak mau terpancing dengan perkataan-perkataan iblis. Kami mau hidup lurus di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan, kami tidak mengenal Tuhan. Kami tidak tekun mencari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau punya ketetapan hati untuk tekun mencari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tidak suka-suka dalam melayani. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk tunduk pada otoritas Allah. Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus menjaga api itu tetap menyala di dalam kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami senantiasa mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menuntun kami dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.